Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Indah Situmorang dengan NIM akhir 019. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 yang dimana diampu oleh dosen. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan juga Ibu Aninda Puji Adila MAK. Baiklah, materi kali ini adalah tentang sistem pemungutan pajak. Langsung saja kita membahas. Dalam sistem perpajakan terdapat berbagai mekanisme pemungutan yang digunakan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara adil, efektif, dan juga efisien. Tiga sistem yang utama yang dikenal adalah self-assessment system. Yang kedua itu ada official assessment system, dan yang ketiga itu ada withholding system. Jadi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda dalam hal peran wajib pajak, fiskus maupun pihak yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Yang pertama tadi itu ada self assessment system, yang dimana sistem pemungutan pajak ini yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan juga tanggung jawab kepada pihak pajak, kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Selanjutnya yang kedua ada official assessment system, yang dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga ada namanya withholding system, yang dimana sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga yang disebut tadi withholder untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Selanjutnya kita memasuki tentang pengertian pajak. Kita memasuki tarif pajak, yang dimana tarif pajak itu ada yang pertama itu tarif marginal atau marginal tax rate, yang dimana persentase tarif pajak yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Terus yang kedua ada tarif efektif, besarnya persentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Selanjutnya ada tarif pajak proporsional, yang dimana tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi kenaikan pajak sebanding dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada tarif pajak progresif, yang dimana persentasenya menjadi lebih besar apabila dasar pengenaannya semakin besar. Jadi tarif progresif ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tarif progresif proporsional, yang kedua tarif progresif yang progresif, yang ketiga itu tarif progresif yang degresif. Selanjutnya ada itu ada tarif pajak regresif, yang dimana persentase tarif pajak yang semakin rendah apabila dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. Selanjutnya itu ada tarif pajak tetap. Jadi tarif berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang terakhir itu ada namanya tarif pajak degresif. Jadi apabila kenaikan tarif degresif semakin kecil, progresif semakin kecil, maka struktur tarif progresif yang demikian disebut sebagai degresif. Kita memasuki penjelasan selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Jadi fungsi pajak ini
Ada yang pertama namanya fungsi pajak budgeteer, yang dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi untuk menegakkan fungsi ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan juga ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Selanjutnya ada fungsi pajak reguleran, yang dimana suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah. Hmm, pajak sebagai alat penjaga stabilitas. Jadi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan yang namanya kebijakan pengenaan PPNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan. Jadi pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan juga jembatan, jalan kereta api, dan MRT atau Mass Rapid Transportation. Jadi kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih